ada coklat nih, ada permen, ada beng-beng, ada good time, banyak banget, ada termasuk ada es krim. Kalian mau gak? Mau dong, Ci. Nah, ayo ambil. Kita makan bareng. Kapan lagi kita makan coklat bareng? Ayo kita buka, kita makan coklat bareng. Ayo, kalian lagi pada ngapain? Ya makan coklat dong, Cici mau gak? Mau sih, tapi kan sekarang bentar lagi udah mau jam 9. Kita harus siap-siap mau ibadah. Ya gak apa-apa, Ci, dikit-dikit mah kita makan coklat. Nanti aja setelah ibadah. Kalian pada tergoda ya lihat es krim sama coklat. Iya nih, Ci, apalagi coklat. Iya, tapi ntar aja kita makannya setelah ibadah. Sekarang kita siap-siap dulu buat ibadah yuk. Oh boleh, Cici, boleh. Oke, soalnya Cici juga mau siap-siap nih. Soalnya ntar lagi juga Cici mau cerita buat adik-adik Delhab. Yuk kita siap-siap. Yuk, Ci. Yuk. Oke, kita bertiga, kita mau siap-siap ibadah dulu ya, Ci. Oke, aku juga mau siap-siap. Oke, bye-bye. Wah, gimana nih Tian, Nisha udah siap ibadah belum? Gimana? Kalau Tian udah siap belum? Siap, Ci. Kalau Nisha? Siap, Ci. Oke, kalau gitu kita mau sapa adik-adik nih. Halo adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Kita udah nggak ketemu 1 minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti doa dipimpin oleh adik Delhab. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin ibadah kami. Berkati guru-guru dan teman-teman kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Gimana adik-adik? Tetap semangat kan? Nah, coba sebelum kita mulai ibadah, kita mau tes tepuk sekolah minggunya nih. Oke Tian, Nisha, coba ya. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu, hari minggu, di GBT. Oh yes, apa kabar teman-teman? Tetap semangat. Kita mau jalan serta Yesus. Ayo adik-adik yang masih tiduran, kita mau berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Aduk ini. Jalan dalam kanan, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, aduk kiri adik-adik. Jalan dalam kanan, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, balik. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore, kita beri kemuliaan dong buat Tuhan. Gimana adik-adik? Pasti adik-adik udah olahraga kan, udah capek, udah senang, udah semangat buat memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita mau serius adik-adik, kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu.
lebih lagi merasakan indahnya hadiratmu, merasakan jamaah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Yuk adik-adik kita mau nyanyi dari awal lagi. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, mengangkat tanganku, naikkan syukurku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamaah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamaah Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Yuk adik-adik kita mau berdoa, nanti doa dipimpin lagi dengan adik-adik dohop. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yesus, Umi kami mau dengerin firman Tuhan. berkati Hati kami. kami. Terima kasih. Yesus, amin. Amin. Enak deh es krimnya. Tian, Nisha, tahu deh, kita stop dulu makan es krimnya. Kita lupa kalau kita belum kasih pengumuman ke adik-adik dohop. Gimana kalau kita kasih pengumuman dulu nih ke adik-adik dohop? Ya, Ci. Nah, adik-adik dohop, Cici punya beberapa pengumuman nih. Yang pertama, adik-adik jangan lupa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru-guru dohop dan kumpulkannya ke WA-nya Cici Sheryl. Yang kedua, adik-adik kalau ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa transfer ke rekening berikut ini. Adik-adik jangan lupa minggu depan ada ibadah Zoom dohop. Sampai jumpa di minggu depan, bye-bye. Shalom adik-adik, ya ketemu sama Cici di ibadah online YouTube The Hope minggu ini. Biasanya kita ketemunya di ibadah Zoom ya adik-adik. Cuma minggu ini Cici ketemu kalian di rumah saat lagi ibadah di YouTube GBT Nazaret. Oke adik-adik, kayak misalkan tadi adik-adik perhatiin awal-awal lagi ada Cici, ada Step Ina, ada Cici Pina, ada Cici Nisha dan Kokotian ya. Nah di sini juga Cici ditunjukin ada es krim adik-adik, ada coklat, ada permen. Cici mau nanya adik-adik yang di rumah, boleh angkat tangannya yang di rumah masing-masing. Walaupun Cici nggak ngeliat nih siapa yang angkat tangan, tapi adik-adik boleh angkat tangan. Siapa di sini yang nggak suka coklat, boleh angkat tangan. Wah, kalau Cici rasa sih kayaknya enggak ya. Pasti pada suka coklat. Ada permen, ada coklat, ada es krim.
Wah, soalnya kenapa? Kok banyak ada permen, ada coklat, ada es krim? Soalnya minggu ini Cici akan membawakan series baru adik-adik. Series barunya kita akan membicarakan atau mendengarkan firman Tuhan tentang karakter anak-anak Tuhan Yesus. Nah, karakter yang pertama yang mau Cici sampaikan adalah karakter tahan godaan. Tahan godaan apa nih ya kira-kira? Kira-kira apa ya? Karena di depan Cici ada coklat, ada permen, ada es krim. Cici mau nanya adik-adik di rumah, siapa yang kalau misalnya Cici, adik-adik boleh makan permen, boleh makan coklat, boleh makan es krim sepuasnya sampai habis. Siapa yang gak tergoda? Coba boleh angkat tangan. Wah, kira-kira kayaknya sih pada bilang, aku tergoda, soalnya Cici juga tergoda. Ada permen es krim, enak ya, soalnya manis, dimakannya juga enak. Nah, tapi itu kenapa Cici mau bilang, mau sampein pada pagi hari ini tentang tahan godaan. Tahan godaan adik-adik. Nah, adik-adik kalau misalnya suka ngedengerin dari guru-guru cerita saat lagi dulu di gereja ataupun secara online, pasti pernah dengar kata-kata tentang ujian atau pencobaan, atau saat kalian baca di Alkitab ada kata-kata ujian dan pencobaan. Tapi kok hari ini tentang godaan. Nah, Cici mau ngasih tahu dulu sebelum Cici masuk tentang tahan godaan. Kira-kira tahan godaan sama ujian atau pencobaan sama atau beda? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Sama atau beda? Beda adik-adik, bukan cuma sekedar beda tulisannya, tapi makna dan artinya juga beda adik-adik. Pertama, yang kalau Cici jelasin yang ujian atau cobaan dulu ya. Ujian atau pencobaan yang sering kalian baca di Alkitab itu merupakan hal yang terjadi di dalam hidup kita atas izin Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinin kita mengalami ujian atau Tuhan izinin kita ngalamin pencobaan? Soalnya Tuhan mau lihat kerohanian kita, iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan mau diuji, mau dilihat Tuhan. Tuhan mau lihat, wah kira-kira dia udah nyampe mana ya? Seperti contohnya kayak gini, adik-adik yang SD yang kemarin ada ujian ya, yang udah selesai ujiannya. Nah, kalian kalau di sekolah kan harus ada ujian kan, ujian kenaikan kelas dari yang kelas 1 SD menjadi 2 SD, dari kelas 2 jadi kelas 3. Nah, tapi saat kalian mau naik kelas, kalian harus menghadapi ujian dulu, ngerjain soal-soal, kalian harus pusing-pusing dulu. Nah, itu juga adik-adik yang disebut dengan ujian atau pencobaan. Tuhan izinin supaya adik-adik bisa naik kelas. Naik kelas dalam hal apa, Ci? Naik kelas dalam iman percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Nah, jadi perbedaannya dengan tahan godaan apa? Kalau ujian tadi kan dibilang diizinin Tuhan. Kalau tahan godaan itu diizinin diri kalian sendiri. Maksudnya apa diizinin sama diri kita sendiri, Ci? Maksudnya adalah kalau godaan itu kalian dihadapin pilihan untuk kalian bisa tergoda atau enggak tergoda. Atau kata lainnya enggak tergoda itu tahan godaan. Misalkan kayak gini, Cici kasih contoh lagi ya adik-adik. Misalkan kalian nih yang mungkin ada beberapa udah sekolah, balik lagi ke sekolah, belajar di sekolahnya udah ke sekolahannya lagi. Tapi juga ada beberapa yang masih belajarnya melalui secara online. Nah, secara online yang kemarin kayak adik-adik yang pada menjalani ulangan atau tes atau ujian, adik-adik online di rumah. Nah, adik-adik itu bisa apa ya, bisa ngerjain soalnya dengan mencontek. Wah, ada yang mencontek nggak adik-adik? Wah, Cici percaya deh anak Tuhan nggak ada yang mencontek ya, jangan mencontek. Nah, di sini Cici tadi ngasih perumpamaan kalau misalnya adik-adik saat sedang melakukan ujian atau ulangan saat kalian belajar online di rumah masing-masing, itu kesempatan kalian untuk mencontek banyak banget, bisa banget. Nah, itu saat kalian mau mencontek, itu berarti namanya godaan. Kalian dihadapin godaan, kira-kira menyontek atau enggak ya? Kalau kalian tergoda, kalian misalkan nih gini, aduh ulangannya susah banget, aku nggak bisa jawab soalnya. Nah, kalian tergoda nih, ya udah deh, aku nyontek aja, atau aku buka buku aja, atau aku nanya ke orang yang ada di rumah, jawabannya apa ini, gitu. Nah, saat kalian tergoda untuk mencontek, untuk minta bantuan, untuk mengisi jawabannya, itu gak mungkin nanti kalian mendapat nilainya bagus. Tapi itu kalian tergoda untuk berbuat
curang, berbuat dosa. Itu nggak boleh ya adik-adik. Tapi saat kalian tahu, aku nggak bisa ngerjainnya nih, kalau misalnya aku tetap kerjain dengan secara jujur, nanti hasil ulangannya atau hasil ujian aku nilainya jelek. Tapi adik-adik tetap, ya udah nggak apa-apa. Saat ini aku ngerjainnya dengan jujur. Kalau nilai aku jelek nggak apa-apa, yang penting aku ngerjain jujur. Cuma saat nanti nilainya jelek, jadi pembelajaran untuk adik-adik nanti sebelum ujian harus belajar dulu supaya hasil nilainya nggak jelek ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik yang mutusin, ya udah deh, aku walaupun nggak bisa ngerjainnya, aku kerjain sesuai kemampuan aku aja. Aku mau jujur ngerjainnya sesuai yang aku bisa. Walaupun nilainya nggak bagus nantinya, tapi itu berarti tanda adik-adik sedang tahan dari godaan untuk tidak berbuat curang, untuk tidak berbuat dosa, karena mengerjakan dengan jujur sesuai kemampuan adik masing-masing. Nah, itu adik-adik, kenapa kita harus tahan godaan? Soalnya Cici mau bacain di ayat Alkitab kita. Adik-adik yang udah ada Alkitabnya boleh dibuka dulu Alkitabnya. Tapi kalau misalnya belum, boleh di pause dulu. Karena di YouTube bisa di pause. Ambil Alkitabnya, siapin, oke? Oke ya, Cici anggap semua udah siapin Alkitabnya ya. Nah, buka Matius 26 ayat 41. Cici bakal bacain, adik-adik lihat ke Alkitabnya masing-masing ya adik-adik ya. Supaya adik-adik juga ikut baca di rumah. Oke, hitungan ketiga Cici bacain ya, adik-adik perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kayaknya salah baca deh, itu kayaknya pencobaan. Coba diulang lagi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kayaknya pencobaan, kan Cici bilangnya tahan godaan. Memang adik-adik di sini dimaksudkan pencobaan, tapi ini juga bisa ditujuin juga atau disamain juga dengan berjaga-jagalah, dan Cici ganti kata-kata pencobaannya dengan godaan ya adik-adik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam godaan, atau supaya kamu bisa tahan godaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini Cici mau digaris bawahi. Daging memang lemah. Daging itu maksudnya apa, Ci? Daging yang kayak daging sapi yang digantung. Bukan adik-adik. Maksud daging di sini adalah keinginan daging kita, kemauan kita, keinginan yang ada yang di dalam diri kita, yang dikendalikan sepenuhnya oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi kayak tadi, mau nahan godaan atau mau tergoda itu sesuai keinginan daging kita adik-adik. Itu sesuai adik-adik maunya. Aduh, aku maunya tergoda atau tahan godaan ya. Nah itu adik-adik. Nah tapi di Alkitab kan dibilang daging lemah adik-adik. Maksudnya daging lemah itu nunjukin adik-adik, nunjukin juga adik-adik, nunjukin Cici, nunjukin kita semua sebagai manusia yang terdiri dari roh dan daging. Yang dagingnya tadi dibilang kedagingannya itu lemah. Jadi itu nunjukin kita kenapa butuh Tuhan Yesus. Di situ kan dibilangin berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa. Berarti kalau berdoa kan artinya kita ngomong sama Tuhan Yesus, berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Jadi saat adik-adik ngerasa kayak tergoda, adik-adik minta sama Tuhan Yesus. Kayak tadi yang contohnya yang Cici yang bilang ujian atau ulangan. Saat kalian dihadapin soal, aku gak bisa ngerjainnya, ngomong sama Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Tuhan, aku gak bisa ngerjain soalnya, memang aku salah karena aku kurang belajar, atau karena aku kebanyakan jam belajar aku diganti jadi jam main. Kalian ngomong sama Tuhan, bilang, aduh Tuhan, tolong berikan kemampuan, tolong berikan kekuatan supaya saya gak tergoda untuk nyontek, gak tergoda untuk minta jawaban sama orang rumah, tapi ngerjainnya sendiri dengan jujur. Minta sama Tuhan, minta kemampuan, minta kekuatan sama Tuhan lewat apa? Lewat berdoa. Tadi karena dibilang daging lemah, kita ini lemah, kemauan kita, hawa nafsu kita itu karena lemah. Jadi kenapa kita butuh Tuhan adik-adik? Nah, karena di sini juga Cici mau nyampein ada 2 kisah di Alkitab. Walaupun sebenarnya ada banyak kisah, tapi Cici karena waktunya nggak lama, nggak banyak, jadi Cici sampein cuma 2 kisah Alkitab yang nunjukin
yang nggak bisa menahan godaan atau jatuh akhirnya tergoda dan akhirnya berbuat dosa. Nah, oke. Kisah yang pertama, kisah yang pasti adik-adik tahu, kisah yang ada di Kejadian. Kira-kira bisa jawab kisah apa? Kisah Adam dan Hawa adik-adik. Tapi di sini Cici nggak mau bawa Adam ya, Cici mau bawa Hawanya aja. Kisah Hawa yang tergoda atau yang tidak bisa menahan godaan oleh iblis atau oleh ular adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu kisahnya atau baca di Kejadian, adik-adik tahu ada ular yang bilang, misalkan nih ada ular, Cici jadi ular, kasih tahu, Hawa, nih makan buahnya nih Hawa, makan buah pengetahuan supaya nanti kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Padahal kalau misalnya adik-adik baca di Kejadian, Hawa itu udah dilarang sama Tuhan Yesus, nggak boleh makan buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan. Udah dilarang, kalau misalnya kamu makan buahnya, kamu akan jatuh dalam dosa. Tapi Hawa walaupun udah dikasih tahu adik-adik, Hawa tetap bisa tergoda sama ular. Oh, walaupun aku udah dilarang nih sama Tuhan Yesus gak boleh makan buah pengetahuan, tapi kata ular bener juga ya, coba deh aku makan, kali kalau aku makan bisa sama seperti Allah. Nah, akhirnya apa adik-adik? Kalau misalnya adik-adik baca, akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang tadi digoda oleh iblis. Nah, itu adik-adik kisah pertama. Sekarang lanjut ke kisah kedua. Kisah kedua yang ada di Alkitab yang nunjukin tidak bisa menahan godaan atau tidak bisa menahan godaan, akhirnya aku tergoda. Ya, tergoda. Kisah kedua adalah kisah Esau yang menjual hak kesulungannya kepada siapa? Kepada Yakub. Di sini Cici ada contohnya. Contohnya Cici Cici anggapnya sebagai sup kacangnya ya, sup kacang merahnya. Nah, kalau misalnya adik-adik juga sering ngedengerin guru-gurunya cerita, saat ngedengerin guru-gurunya sampaikan firman Tuhan, adik-adik tahu ya Esau baru pulang berburu. Ngerasa perutnya, aduh aku capek, aku habis berburu, aku lapar. Terus ngelihat Yakub saudaranya bawa makanan sup kacang merah. Terus Esau bilang, aku lapar, boleh dong aku dibagi, aku mau sup kacang merahnya. Tapi Yakub bilang, ya udah aku kasih nih sup kacang merahnya buat kamu, tapi kasih dulu hak kesulungan kamu buat aku. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik tahu, hak kesulungan itu kalau misalnya pada zaman dahulu, zaman saat bangsa Israel, hak kesulungan itu merupakan hak yang dimiliki anak pertama. Di siapa yang di rumah kalian sebagai anak yang pertama. Nah, kalau dulu pada zaman dulu bangsa Israel, kalau anak pertama itu sangat penting adik-adik karena mendapat hak yang istimewa, banyak hal-hal khusus yang hanya diberikan kepada anak pertama. Nah, Esau kan anak pertama, terus dia digoda sama Yakub anak kedua untuk menukar. Udahlah, nih aku kasih sup kacang merah aku buat kamu, tapi kesulungan kamu buat aku ya, jual buat aku gitu. Tapi walaupun kalau sekarang kan nggak begitu ya, semua anak, anak ke-1, ke-2, ke-3 semuanya berharga buat orang tuanya, nggak dibeda-bedain kayak zaman dulu ya adik-adik. Tapi balik lagi ke kisah Esau dan Yakub, akhirnya karena Esau ngerasa hak kesulungan apa itu, aku mendingan dibanding aku punya hak kesulungan dan aku sekarang lagi lapar, mendingan aku makan aja sup kacang merahnya. Nih Yakub, ambil hak kesulungan aku buat kamu. Tapi tanpa Esau sadari, Esau akhirnya tergoda untuk memberikan hak kesulungannya hanya karena semangkuk kacang merah adik-adik. Nah, kok adik-adik lihat, perhatiin yang tadi, yang Hawa jatuh ke dalam dosa karena digoda untuk makan buah pengetahuan. Esau tahan godaan memberikan hak kesulungannya karena sup kacang merah. Kok adik-adik perhatiin, semuanya gara-gara makanan. Gara-gara hal yang biasa kalian lihat sehari-hari di rumah. Pasti kalian ngeliat di rumah makanannya macem-macem, bikinan mama atau papa kalian di rumah masing-masing. Nah, dari makanan ini nunjukin hal yang biasa atau hal yang biasa kalian temuin, hal yang bukan yang hal istimewa, tapi hal dari yang hal biasa. Adik-adik bisa diuji untuk kira-kira bisa nggak ya aku tahan godaan supaya aku nggak berbuat dosa. Nah, kayak gitu adik-adik. Makanya kenapa kita sebagai anak Tuhan kita harus punya karakter tahan
godaan untuk tidak berbuat dosa yang Tuhan enggak mau kita berbuat seperti itu adik-adik. Tapi balik lagi tadi yang Cici bilang, kita sebagai manusia yang terdiri dari kedagingan enggak akan bisa menahan godaan kalau memakai kemampuan diri sendiri. Kita bakal bisa menahan godaan yang datang ke dalam diri kita kalau kita libatin Tuhan Yesus. Jadi cara libatin Tuhan Yesus ya, saat kalian menghadapi godaan atau saat kalian menghadapi pilihan untuk kira-kira berbuat dosa atau enggak ya, kalian ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kayaknya bentar lagi tergoda nih Tuhan, tolong dong bantu aku. Mintanya lewat apa? Lewat doa adik-adik. Oke adik-adik, kita hari ini belajar sebagai anak Tuhan yang mempunyai karakter yang bisa tahan godaan untuk tidak berbuat dosa. Aduh, Ci Itin, gigi aku sakit banget. Wah, kamu pasti makan coklat, permen, es krimnya kebanyakan ya. Iya nih Ci Itin, tadi aku ngeliat semuanya jadi aku rakus deh. Jadi aku makan coklat, makan es krim, makan permen juga Ci Itin. Nah, Cici Pina nih adik-adik, contohnya salah satu contoh yang gak bisa tahan godaan sama permen sama coklat. Nah, ya udahlah, kasihan nih Cici Pina. Ya Cici mau antar ke dokter gigi dulu ya Cici Pinanya. Sampai ketemu di ibadah Zoom The Hope minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan memberkati. Aduh, ayo Ci Itin antar aku ke dokter gigi. Oke.